Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwata bitilawatil Qur'an wahdi hayatana bi ayatil Qur'an. Assalatu wassalamu ala man anzalallahu bihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada para ulama, para kiai, tokoh masyarakat yang saya muliakan, kepada bapak ibu yang saya hormati, hadirin semua yang saya hormati, teristimewa santri wal santriyah Miftahul Huda yang saya banggakan dimanapun kalian berada. Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya Rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Dat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan pernah bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa terus mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna produk kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Rasulullah Muhammad. Dalam mengarungi realita kehidupan, kita harus berani menentukan kemana kita akan melangkah, agar kita tidak salah kaprah, agar kita tidak gegabah, karena ada cita-cita yang harus terrealisasikan dengan mudah. Berbicara masalah cita-cita, ada sebuah ungkapan, himmatur rijal tuhtimul jibal. Cita-cita seorang pemuda dapat merobohkan gunung yang menjulang tinggi. Akan tetapi ironisnya, tidak sedikit pemuda-pemudi zaman sekarang yang semakin hari semakin terjerat dalam lembah gejala sosial yang tidak bermoral. Semakin hari semakin terjerumus dalam perlombaan-perlombaan yang haram. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terlena dengan kenikmatan sesaat yang menimbulkan penyesalan yang berkepanjangan. Lalu bagaimana pandangan Bumi Pertiwi dan agama Islam dalam menyikapi kehidupan pemuda-pemudi yang penuh dengan fenomena ini? Sebagai jawabannya, izinkanlah saya menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul Semangat Generasi Muslim Milenial Demi Indonesia Tangguh. Dengan landasan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli malu, dan katakanlah, bekerja keraslah kalian semua, kata Allah, fasayarallahu amalukum wa rasuluhu
Al-ayah Shadaqallahul azim. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Artinya, jika kita rajin bekerja, mau berusaha, dan gemar beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan masa depan yang cerah dan menjanjikan. Alhamdulillah. Namun sebaliknya, jika kita malas bekerja, tak mau berusaha, dan enggan beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersiaplah menghadapi masa depan yang suram, mengenaskan, bahkan mengerikan. Karena apa? Karena insan pemalas tak akan merasakan manisnya madu, melainkan dia akan tenggelam bersama pahitnya empedu. Na'udzubillahi min. Hadirin rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa tantangan dan perang yang dihadapi generasi muda saat ini, insya Allah tak kalah hebatnya dengan perang Badar, tak kalah dahsyatnya dengan perang Khandaq, dan tak kalah ngerinya dengan perang Uhud. Ini adalah perang ideologi yang dibungkus dalam dunia teknologi. Menurut Amar Ahmada, dalam penelitiannya yang berjudul Social Media and the Challenge of the Future Millennial Generation, memaparkan bahwa pemuda-pemudi terdeteksi sebanyak 73,27% intens dalam menggunakan teknologi. Jika seorang pemuda-pemudi tak mampu mempertahankan keyakinannya, maka rusaklah ideologinya dan dangkallah akidahnya, sehingga terpecah belahlah umat bangsa ini. Lalu apa yang harus dilakukan generasi muda untuk memperkuat dan mempertangguh Indonesia di era milenial ini? Menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Asghari, wahai generasi muda, bekerja keraslah kalian semua sesuai dengan kapasitas dan skill masing-masing. Yang mahir di bidang ilmu agama, gunakan ilmunya untuk memajukan agama dan negara. Yang mahir di bidang sains dan ilmu teknologi, gunakan untuk memajukan agama dan bangsa. Dan yang jago-jago di bidang apapun itu, gunakan untuk memajukan agama, bangsa, dan negara, sehingga menjadikan Indonesia lebih kuat dan lebih tangguh. Amin. Namun saudaraku, itu semua harus dibingkai dengan akhlak mulia. Sebab apa? Sebab tidak sedikit zaman sekarang orang-orang pintar yang berjiwa tidak benar, dan tidak sedikit oknum-oknum kontraktor yang memakan uang kotor. Karena apa? Karena dia tidak melandasi ilmunya dengan akhlak mulia. Maka dari itu saya menghimbau agar kita semua, yuk kita sama-sama isi otak kita dengan ilmu dan living dengan akhlak mulia, sehingga kita dapat menjadi generasi muda yang produktif, inovatif, dan progresif dalam memperkuat dan mempertangguh Indonesia di era milenial ini. Juga kita dapat menjadi generasi muda yang produktif, inovatif, yang menjadikan Indonesia lebih kuat dan lebih tangguh. Semoga kita semua menjadi generasi muda yang hebat,
berilmu dan berakhlak, negaranya berekonomi kuat, para pemimpinnya yang amanat, masyarakatnya berakhlakul karimah. Amin amin ya rabbal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.